Meliputi advokasi dan sosialisasi, termasuklah yang sekarang ini sudah advokasi dan sosialisasi Permenkes itu. Ya, tadi ini juga regulasi, terjadi perubahan regulasi, disrupsi. Peserta JKN di Indonesia itu sudah 98%. Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes 16 tahun 2024 memungkinkan pasien mendapatkan pelayanan cepat dan efektif. Sistem rujukan tidak lagi berjenjang. Pasien dapat langsung mendapat pelayanan ke rumah sakit yang kompeten menangani kebutuhannya. Dengan Permenkes yang baru ini, rujukan dilakukan berdasarkan kebutuhan medis pasien dan kompetensi pelayanan rumah sakit yang terintegrasi dalam sistem informasi. Rujukan ini mempertimbangkan aksesibilitas berupa jarak dan waktu tempuh, pelayanan berkualitas, dan tidak berdasarkan pertimbangan biaya. Dulunya, pada Permenkes 1 tahun 2012, rujukan pasien dilakukan berdasarkan jenjang sesuai kebutuhan medis. Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas atau klinik, lalu berlanjut rujuk ke dokter spesialis dan subspesialis sesuai kelas rumah sakit tipe D, C, B, dan A. Namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti antrian pasien rawat jalan, penolakan rumah sakit karena kamar rawat inap penuh, fasilitas kesehatan yang kurang optimal, sebaran tenaga medis yang masih menumpuk di wilayah perkotaan, hingga proses rujukan yang lama. Baru-baru ini, Forum Peduli Fasilitas Kesehatan atau Faskes Medan mengadakan Hospital Leader Roundtable untuk membahas permasalahan ini. Diskusi yang dihadiri para dokter, anggota Perhimpunan Rumah Sakit Sumut, BPJS Kesehatan Wilayah 1, serta Dinas Kesehatan Sumatera Utara ini bertujuan agar Faskes bersiap menghadapi berbagai perubahan dan melakukan perbaikan pelayanan rumah sakit ke depannya. Dr. Sarmedi Purba, pemimpin Forum Peduli Faskes, berharap rumah sakit khususnya swasta mendapat dukungan dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensinya. Ya, kalau yang bagus sebetulnya fasilitasi dari Kementerian Kesehatan untuk melengkapi peralatan rumah sakit. Tapi itu kan kadang bertentangan dengan peraturan di mana rumah sakit artinya pemerintah dari dana Pemda atau APBD atau APBN hanya bisa diberikan kepada rumah sakit pemerintah sendiri. Kalau baiknya sebetulnya harus kepada semua rumah sakit, sebab itu pelayanan untuk rakyat. Jadi bisa membantu rumah sakit untuk membuat suatu fasilitas yang baik. Yang kedua mungkin mempercepat pendidikan spesialis. Sebab itu syarat, kalau kompetensi itu kan harus ada alatnya, harus ada juga dokternya. Di dalam menyikapi. Saat ini, hampir 99% penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau rumah sakit untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan pertolongan cepat dan efisien. Itu tadi konsekuensinya. Kalau dia tidak profesional, dia tidak maksimal memberikan pelayanan masyarakat. BPJS juga punya standar-standar yang harus selalu dipenuhi, dan kita pun secara rutin melakukan monep. Kita akan memberikan masukan-masukan juga, bahkan kita bisa melakukan evaluasi terhadap rumah sakit yang tidak profesional, masyarakat yang rumah sakit yang tidak bisa berbenah diri, ini akan mendapat konsekuensi. Timbul Siregar, koordinator BPJS Watch, mendorong pemerintah sebagai penerbit kebijakan turut andil menolong rumah sakit membenahi diri. Sebagai lembaga kajian dan advokasi pasien-pasien JKN, BPJS Watch turut mengkaji dan mengiringi pelaksanaan Permenkes 16 tahun 2024 ini. Menurut Timbul, Permenkes ini sudah selaras dengan 6 pilar transformasi pelayanan rumah sakit, yakni transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM, dan teknologi kesehatan. Kalau memang dia bisa di tipe B, ya langsung. Nah, ini yang memang menurut saya sangat baik dalam rangka untuk memberikan efektivitas
kepada efisiensi kepada layanan kepada pasien. Demikian juga untuk lebih mengefisienkan biaya dari program JKN dan kemudian juga lebih mendorong rumah sakit untuk mempersiapkan meningkatkan kualitas layanannya, yaitu kompetensinya. Kompetensi dari sisi SDM-nya, dokternya, baik dari sisi infrastrukturnya, alat kesehatannya, kemudian juga obat-obatan dan sebagainya, teknologi informasinya, sehingga masyarakat bisa lebih baik dilayani ya. Seperti yang tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 3, bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Maka diharapkan melalui kegiatan ini, pemerintah selaku penerbit kebijakan dapat mendukung rumah sakit mempersiapkan diri dan mencapai kompetensi sesuai standar. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pengobatan bisa mendapatkan pelayanan yang layak dan berkemanusiaan. Pemirsa, Sungai Deli dan Sungai Babura merupakan dua sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Dahulu, sungai-sungai ini telah membentuk kehidupan, menyediakan air, mendukung pertanian hingga menjadi jalur transportasi dan perdagangan. Kini, kondisinya tampak memprihatinkan. Masih banyak ditemukan sampah di aliran sungai, adanya penebangan liar, dan masih banyak pula solusi yang tidak terimplementasi dengan bijak. Kita kan selalu, ini bagian dari... Prihatin terhadap kondisi sungai yang penuh sampah, menggerakkan seorang pegiat seni rupa Faridali Sapurba dan kelompok rentan lansia melakukan observasi keadaan daerah aliran Sungai Babura dan Sungai Deli lewat aksi susur sungai beberapa waktu lalu. Kegiatan bertajuk Festival Laras Sembah ini merupakan wujud kepedulian pegiat seni dan lansia terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. Sebenarnya hampir sama dengan limbah, tidak digunakan lagi, disia-siakan. Padahal sebenarnya mereka masih bisa digunakan lagi menjadi sesuatu gitu. Jadi kita mengadakan kegiatan ini untuk mengedukasi lansia-lansia untuk lebih semangat, lebih sehat dengan mengaktifkan mereka lagi dengan dengan berbuat sesuatu yang berguna. Dari perahu karet, para pegiat seni dan lansia diajak melihat realita kehidupan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Babura dan Sungai Deli. Mereka juga diedukasi tentang upaya penyelamatan korban banjir, menjaga kebersihan sungai dan tanggap bencana. Dari observasi ini, pegiat seni dan lansia akan mengemas sebuah karya seni menarik dan mengumpulkan berbagai barang daur ulang sampah. Terima kasih ya Pak ya. Memang kegiatan Laras Sembah ini baik sekali, bagus sekali. Karena kita pun dari pihak BPBD sangat mendukung, di mana kegiatan ini memang untuk menyusuri sungai, yang dimana para seniman dan pekerja seni untuk melihat bagaimana edukasi untuk permainan rafting sekaligus melihat apa yang ada di sekitar sungai. Nah, saya rasa kami dari BPBD sangat mendukung kegiatan itu. Ranggini, salah seorang warga asal Kota Medan ini mengaku sangat senang bisa mengikuti kegiatan susur sungai kali ini. Di usianya yang memasuki 64 tahun, ia terlihat begitu semangat. Baginya, usia bukan menjadi penghalang untuk melakukan perubahan khususnya di bidang pelestarian lingkungan.
ketika kita susur sungai tadi, kembali diingatkan bahwa di balik kemegahan Kota Medan ini ternyata masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang sebagai salah satu contoh, sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah. Padahal hari ini debit air cukup tinggi ya. Kalau dia posisi yang normal itu akan terlihat lebih banyak lagi sebetulnya. Itu yang pertama saya lihat. Selain itu pohon-pohon seperti bambu, pohon-pohon yang di pinggir sungai itu harusnya tidak banyak lagi yang sampai menjuntai ke air. Tadi kita untuk pakai helm. Jadi kita melalui momen ini saya pikir untuk kembali mengingatkan teman-teman sebaya yang tua, jangan merasa tua. Usia itu nggak bisa dilawan, tapi semangat, kesehatan bisa kok kita jaga. Apalagi kalau kita berhasil membuat karya-karya yang bermanfaat, sehingga memotivasi diri kita sendiri juga untuk tetap bersemangat menjalani hidup-hidup dan produktif. Kegiatan susur sungai ini diharapkan bisa menjadi bekal bagi pegiat seni dan lansia untuk terus membangkitkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan menyadarkan masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.